Jannah atau surga itu sendiri maknanya adalah kebun. Ini jannah itu makna aslinya itu adalah kebun. Jadi kata jannah ya junnu atau jannah ya jinnu ini menutupi. Namanya jin itu satu akar kata dengan jannah. Janin itu satu akar kata dengan jannah. Namanya jin disebut jin karena tertutupi, tidak kasat mata, tidak tampak. Janin disebut janin karena dia di dalam, tidak nampak. Di jannah itu maknanya dari kata jannah, jinnu atau junun artinya tertutup. Orang gila disebut junun, kegilaan. Orangnya namanya majnun, karena akalnya tertutup. Itu asal daripada makna surga. Asal makna surga adalah dari kata jannah itu artinya menutup, tertutup. Kebun, konsep kebun zaman dulu itu biasanya tertutup baik itu oleh tembok karena ada bustan, ada kebun yang ada haid, hiton. Itu kebun yang tertutup dengan dinding atau dinding itu sendiri. Dengan bustan itu kebun yang tertutup biasanya oleh tanaman. Jadi di sekeliling kebun itu ada tanaman yang rimbun sehingga orang yang di luar itu tidak bisa melihat ke dalam. Itu makna daripada jannah. Dan jannah ini diperuntukkan bagi setiap orang yang mukmin, yang meninggal dalam keadaan beriman. Dan jannah di sini maksudnya secara syariat adalah tempat yang Allah persiapkan, Darun Naim, tempat kenikmatan dengan seluruh macam kenikmatannya. Dan dikatakan di dalam riwayat secara marfu dari Rasulullah SAW, mencipta jannah itu labinatan. Membuat daripada surga itu satu batu bata dan satu batu bata lain, yang satu dari perak, yang lain dari emas. Dan tanahnya itu daripada misik. Bukan batu bata seperti di dunia. Maka dikatakan oleh surga itu ketika dicipta, maka Allah berfirman pada surga tadi, takallami, bicaralah engkau wahai surga. Maka surga tadi berbicara, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beriman orang-orang yang telah beruntung orang-orang yang beriman. Wa qalatil malaikatu ba'qurratu ainin laki manzilul muluk. Maka para malaikat pun berkata, beruntunglah engkau wahai surga, tempat para raja, ini orang-orang yang beriman pada Allah. Karena setiap orang di sana, jangankan yang baru masuk surga ya, diceritakan, diriwayatkan di Bukhari itu yang terakhir kali masuk surga itu dikatakan ada kelompok yang terakhir kali dikeluarkan dari neraka yang disebut sebagai Jahannamiyun. Jadi ada capnya dikatakan di Bukhari ya. Karena semua itu gaib ya, perkara akhirat ini nggak bisa kita nalar atau nggak bisa kita mereka-reka juga kalau tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW atau dari Quran, dari hadis atau dari Quran. Akal nggak bisa masuk di situ. Maka ketika dikatakan kelompok terakhir yang dimasukkan surga, itu ada capnya di dahinya itu Jahannamiyun. Ini orang yang baru merdeka dari neraka Jahannam. Karena kan secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, selama dia meninggalnya beriman, membawa Islam dan iman, dia insya Allah tidak akan kekal di dalam api neraka. Bagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya, orang-orang seperti ini
Naudzubillah, dia disiksa dalam neraka sesuai dengan dosanya. Lalu setelah itu kemudian dia dimerdekakan, dibebaskan dan masuk ke dalam surga Allah SWT. Itu pun jadi ada semacam tanda, ada semacam cap, tanda yang menandakan dia. Itu berupa jahannamiyun, bekas daripada orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Maka di terakhir kali jahannamiyun ini, orang-orang ini ketika dia masuk ke surga, dia dapati surga itu penuh. Ya Rabb, innal jannata mal'a. Mengenai dalam riwayat Bukhari, surga ini penuh ya Allah. Dibilang, masuklah kau. Bagimu di surga itu 10 kali lipat daripada dunia. 10 kali lipat daripada walaka asyrutu amsalnya. 10 kali lipat daripada dunia. Ini yang diperuntukkan bagi orang yang terakhir kali masuk surga. Bahkan tidak usah tanya tentang orang yang pertama kali. Tentu sebelum itu yang masuk dalam surga tanpa hisab dan sebagainya. Yang mudah-mudahan kita termasuk. Amin ya Rabbal alamin. Kalau permintaan kita ya tanpa hisab ya. Masih mampir dulu ya kalau ke neraka ya. Waliyadzubillah, kita berlindung dari kepada Allah SWT daripada itu. Maka di situ ada 7 surga atau 8 Samaniyah. Samaniyah itu abwab, ada 8 pintu surga. Yang paling tinggi adalah Firdaus, dan atapnya Firdaus adalah Arsy. Lalu surga Ma'wah, lalu surga Jannatul Khulud, lalu surga Naim, lalu surga Ajen, lalu Darussalam, lalu Darul Jalan. Ini 7 dari Abdullah bin Abbas. Dan yang ke-8 itu ada satu riwayat menyatakan Darul Qarar. Itu 8 daripada surga. Tapi kullin mafil ukhra lakin ba'du arqam min ba'd. Di setiap surga itu ada kenikmatan yang ada di surga lain, tapi kualitasnya berbeda-beda. Dan juga semuanya mengandung daripada kenikmatan, dan kualitasnya berbeda-beda sesuai dengan peringkat surga tadi. Ada lagi yang mengatakan 4 surga itu, karena berdasarkan firman Allah surat Ar-Rahman, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut pada Allah SWT ada 2 surga, itu Adan wan Naim, surga Adan dan Naim. Wa min dunihima jannatan, dan di depannya 2 surga itu ada 2 surga lagi, itu Firdaus dan Ma'wah, sehingga mengatakan 4 menurut firman Allah di surat Ar-Rahman. Ada lagi yang mengatakan surga itu 1, tapi nama itu berlaku atas semua daripada surga itu. Dan dia, tapi menurut jumhur, menurut pendapat yang masyhur ya 8 tadi. Dan yang 1 di atas yang lain. Dan tempat daripada surga ini di atas 7 lapis langit. Di atas 7 lapis langit. Pokok samawati sab'i, dan di bawah Arsy. Sebagaimana dihikayatkan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya. Sedangkan tempatnya neraka itu tidak ada riwayat yang sahih tentang tempat neraka. Tapi ada riwayat mengatakan neraka itu di bawah bumi yang ke-7. Di bawah bumi yang ke-7, paling bawah sekali. Wallahu a'lam bishawab. Maka dikatakan, dan keduanya sekarang ada, baik surga maupun neraka. Menurut keyakinan Ahlussunnah Jamaah, surga dan neraka itu ada. Berbeda dengan Mu'tazilah.
mengatakan dia tidak ada, nanti baru dicipta menjelang hari berbangkit atau menjelang masuknya mereka ke. Tapi keyakinan Ahlussunnah Jamaah aja. Kenapa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Uiddat lil muttaqin." Surga itu wasaru ila maghfiratin minkum jannatin arduha samawati uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang uiddat telah dipersiapkan bagi orang yang beriman. Itu fi'il madhi, telah dipersiapkan. Dan juga di hadis baik riwayat Ahmad dan yang lain, surga itu setiap Ramadan datang, surga itu berhias, makin bagus dan seterusnya. Setiap datangnya bulan Ramadan, maka itu berarti sudah ada. Ya. Neraka pun sudah ada, karena dalilnya di Quran juga. Dalam taf'alu wa la tafattaqun nar allati uiddat. Kalau kamu tidak, ini orang-orang kafir yang menantang Rasulullah SAW, Allah tantang balik untuk membuat seperti Al-Quran, satu surat saja seperti Quran. Tapi kalau kamu tidak bisa tidak bisa membuat itu, maka hati-hatilah kamu terhadap neraka yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Ini telah dipersiapkan, nanti ada. Dan juga di mana Rasulullah SAW ditampakkan daripada surga dan neraka itu ketika Isra dan Mi'raj. Dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya juga ditampakkan ketika beliau sholat gerhana matahari. Uritu al-jannah tahun, barusan saya ditampakkan oleh Allah surga dan neraka. Ketika beliau sholat gerhana, di balik dinding itu beliau ditampakkan dari situ surga dan neraka. Maka dalilnya kuat dari Quran maupun hadis bahwa secara keyakinan pada Ahlussunnah Jamaah bahwa surga itu sudah ada. Katanya Mu'tazilah ini lebih kepada akal pikiran. Kata dia kalau surga ada sekarang kan nganggur, katanya. Orangnya masih di dunia. Nah, nganggur lama. Jadi jawabannya apa? Jangan disamakan waktu di dunia ini dengan waktu di hitungan akhirat. Ada satu hari di sana, di Quran dikatakan, "Yaumun inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun menurut hitunganmu. Sehingga kalau dunia ini dibaratkan 5.000 sampai 7.000 tahun, Allahu a'lam, maka itu ibaratnya baru beberapa hari. Ini jangan digambarkan terus surga itu oblong-oblong terus nganggur lama gitu, atau neraka juga gitu. Nah, karena perbedaan perhitungan hari yang ada di antara di sini dengan alam akhir. Kemudian dikatakan bahwa surga itu memiliki 8 pintu, setiap pintu dimasuki oleh 70.000 orang. Satu soft penghuni surga itu 70.000 orang, satu barisannya. Kemudian ia kusurun mabniyah. Surga diisi dengan istana-istana yang sudah dibangun, dan ghurafun, kamar-kamar yang sudah dibangun, dan yang lain satu di atas yang lain. Ada yang dari emas, sebagian dari fiddah, dari perak, sebagian daripada zabarjad, dari zamrud yang hijau, sebagian dari lu'lu' dan marjan, dan kafur, dan juga ambar, dan lain-lainnya daripada wewangian dan bahan-bahan yang baik, yang bagus daripada barang-barang tambah atau yang logam-logam mulia. Tentunya bukan buatan daripada dunia. Kemudian dan di situ ada mala ainun ra'at wala udhunun sami'at,
Allah persiapkan di surga itu segala yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati, wala khatar qalbi bashar. Adapun di Quran memang diceritakan pemisahan surga, tapi jauh di dalam gambaran daripada gambaran manusia yang bisa digambarkan daripada berita-berita yang Allah sebutkan di dalam Quran tentang surga tadi. Dan diriwayatkan bahwa beliau Rasulullah SAW pernah ditanya tentang firman Allah, wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dan di situ ada masakin thayyibah, ada tempat-tempat tinggal yang indah di surga Adn. Maka Rasul bercerita atau bersabda, qasrun, ada istana-istana di surga bil jannah min lu'lu'atin, daripada mutiara, terbuat daripada mutiara. Fi sab'una daron, di dalam istana itu, di lingkup istana itu ada 70 kampung, 70 pavilion, 70 kampung, dar atau rumah besar. Yang mana setiap rumah besar ini punya rumah-rumah kecil, 70 dar. Setiap dar itu daripada yakutah, terbuat daripada yakut emas merah. Dan setiap dar itu ada sab'una baitan, ada 70 rumah dari zamrud yang hijau, min zumurrudatil khadra. Fi kulli baitin, di dalam setiap rumah itu ada 70 sarir, 70 daripada dipan-dipan. Dan setiap dipan memiliki 70 firash atau alas kasur kalau bahasa kita. Dan itu di situ ada 70 maidah, 70 hidangan atau meja makan. Setiap satu meja makan ada 70 macam daripada makanan. Sab'una launan min ta'amin. Dan di setiap rumah itu ada 70 dayang-dayang yang membantu di situ. Dan seorang mukmin diberi kekuatan daripada makan dan sebagainya untuk menikmati itu semua, melebihi kekuatan makan dan sebagainya yang ada di dunia. Juga sudah kita ceritakan kemarin, kita jelaskan sewaktu tentang masalah telaga Rasulullah SAW, bahwa siapa yang minum dari telaga Rasul dia tidak akan haus selama-lamanya, bahwa itu maksudnya adalah haus yang mencekik. Adapun haus kepingin minum itu masih ada, karena bagaimana tidak ada kalau sedangkan di situ sudah disiapkan. Itu siapa yang minum? Kalau memang seumpama ahlul jannah itu atau orang yang minum di telaga Kausar, kemudian dia tidak mau minum lagi umpama, karena sudah minum daripada telaga Kausar, tidak akan haus. Itu haus yang mencekik, maka itu mereka tidak merasakan. Dan di riwayat Bukhari menceritakan bahwa fil jannati syajaratan, sesungguhnya di surga itu ada pohon yang yasirur rakib al-jawadul mudammar, yang mana orang yang menunggangi kuda yang ramping, kuda yang cepat. Itu yang cepat itu mi'ata'am, 100 tahun belum bisa melampaui bayangannya pohon itu tadi, layak ta'uha. Dan di dalam riwayat Tirmizi, itulah yang dimaksud dalam surat Al-Waqi'ah, yaitu wadhillin mamdud. Dan di situ ada naungan, bayangan-bayangan yang naungan-naungan yang panjang. Wadhillin mamdud. Ini ceritakan tidak bisa ditempuh naungan itu meskipun orang itu menaiki kuda, itu bayangannya 100 tahun cepat. Dengan kuda yang cepat perjalanan 1 tahun itu belum melewati daripada bayangan pohon itu. Nah kalau pohonnya segitu lah, bagaimana istananya? Kan masa tumon kalau istana pohonnya besar terus istananya kecil, kan ya ada tumon. Nah itu. Jadi kalau pohonnya saja segitu, bagaimana yang lainnya seperti istananya, rumah Ismail. Terus apa yang gak sempor ya? Di jalan segitu besar.
orang kakinya itu. Di sana kendaraannya itu buruk. Jadi kendaraan yang ahlul jannah itu dalam satu riwayat itu ya buruk itu adalah kendaraan ahlul jannah. Penghuni surga itu buruk. Dan di dalam Ibnu Hibban, riwayat Tabrani juga Ibnu Hibban dalam sahihnya bahwa di situ ada pohon tuba, pohon yang paling besar adalah pohon tuba. Kemudian dan buahnya atau daripada pohon itu tadi sebesar timba yang besar. Dan buah-buah surga itu bukan seperti buah-buah dunia. Udzulilat kutufuha tazlila. Di dalam ayat, dan ditundukkan, digampangkan memetiknya itu dengan sangat gampang. Di dalam ayat yang lain, kutufuha daniyah, memetikan buah surga itu dekat. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Buah surga itu petikannya dekat. Dalam riwayat, maka akarnya itu di atas. Kalau buah dunia kan pohonnya itu akar di bawah, buahnya di atas. Kalau mau ngambil itu susah. Pakai bala, pakai sengge, pakai baru bisa ngambil. Dengan buah di akhirat itu bisa diambil, dipetik baik dalam keadaan duduk, tidur ataupun duduk ataupun berbaring ataupun berdiri. Untuk buah daniyah, petikan buah-buah surga itu dekat. Petikannya dekat. Kemudian dikatakan wala yaktur wa in azuma. Dan untuk buat in al-jannah aku minta marati kiaman wa qudan mutajiin. Ini di dalam tafsir dikatakan kutubwa zulilat kutubwa tazlila. Ini maksudnya ayak kulun, mereka makan dari buahnya itu baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Dan dikatakan sahih dari Abdullah bin Abbas bahwa pokok-pokok atau batang-batang daripada kurma atau batang daripada buah-buahan daripada surga, tanaman surga itu dari zamrud yang hijau. Dan pokoknya atau akarnya itu daripada emas yang merah. Kemudian dan buah-buahnya itu seperti kullah, seperti gentong yang besar. Asyaddu bayadhan minal laban. Warna isi daripada buah-buahan itu tadi lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih halian minaz zabat, lebih halus daripada mentega. Dan tidak ada bijinya. Tidak ada daripada bijinya. Dan seorang badui, orang Arab dusun itu pernah tanya ke Rasulullah SAW. Ya Rasul, katanya di surga itu ada pohon sidr, pohon bidara. Mereka kenal pohon bidara itu ada durinya. Ya Rasul, apa tidak mencelakai orang nanti di surga itu pohon bidara? Orang Arab dari dusun tanya. Kadang dari orang-orang Arab yang Arabi, orang Arab dusun itu kadang kita dapat ilmu macam-macam. Sahabat mengatakan kata sesama mereka, para sahabat itu menyampaikan, karena kita ini dapat ilmu aneh-aneh. Itu gara-gara pertanyaannya orang Arab yang dari dusun. Kadang-kadang pertanyaannya itu lugu-lugu. Kita sahabat-sahabat dekat, maksudnya sahabat-sahabat yang di Madinah, itu nggak berani tanya macam-macam ke Kanjeng Nabi SAW. Takut kurang ajar atau soal adab. Tapi orang Arab dari dusun itu kadang nanya macam-macam. Seperti tadi itu. Ya Rasul katanya di surga itu ada pohon bidara. Itu kan berduri ya. Macam mana ada pohon bidara di surga? Kata Rasul, durinya sudah tidak ada. Apa kamu tidak baca di surat Waqiah? Ya. Wasidrin makhdud. Wasidrin makhdud di surat Waqiah. Dan di situ ada pohon sidr, tapi makhdud, durinya
sidrin yang makhdud, pohon sejer, pohon bidara yang sudah ditanggalkan durinya, yang tidak berduri, yang tanggal daripada duri. Jadi Rasul berkata, "Qabdadallahu syaukahu faja'ala makan kusyafin sama." Allah tanggalkan durinya, Allah rubah. Setiap duri itu isinya adalah buah, bukan duri. Itu maksud makna dari wasidrin makhdud yang kita baca di surat Waqiah. Wa inna la tumbitu tamaran yanfatiqu tamar minha aristan wa sab'ina launan min ta'am. Wa fi launin yusbil akhar. Bahkan dikatakan setiap syauka itu samarah, ya, menumbuhkan buah. Yang mana buah itu kalau merekah, kalau mekar buah itu sampai sudah masak, maka di situ ada 70, ya. Buah itu melahirkan daripada 72 macam makanan atau rasa yang berbeda-beda daripada buah itu. Juga macam-macam. Kadang ada yang tanya, "Ya Rasulullah, saya ini suka miara kuda, apa di surga itu ada kuda?" Ini pertanyaannya orang Badui. Bilang, "Apa yang kamu mau ada." Jadi saya suka memelihara kuda. Bilang, "Kamu kan di surga sudah banyak nikmat, apa enggak cukup nikmat itu?" Bilang, "Iya ya Allah, tapi saya suka, ya Rasulullah, saya suka memelihara kuda." Bilang, "Ada." Kemudian bahkan dikatakan ada yang suka bertani. Di dalam Sahih Bukhari itu ada riwayat, nanti Ahlul Jannah itu di surga itu minta sama Allah Ta'ala untuk bercocok tanam, minta menanam sesuatu. Allah sudah bilang, "Bukankah kamu ini sudah berada pada suatu kenikmatan yang lebih? Kok kamu minta, ya Ahlul Jannah minta menanam?" Ya. Hanya dikasih sama Allah kesempatan tanam, tapi ya cepat. Sekali tanam, tidak lama tumbuh, tidak lama berbuah dan kemudian panen. Ya. Dia bilang, "Ya Rasulullah, itu paling orang Ansor," katanya Rabi. "Karena kalau kami ini gembala kambing, kami tidak suka nanam, itu berarti bukan kami." Katanya orang Badui yang tanya. "Itu bukan kami, pasti itu bukan kami, karena kami gembala kambing, kami tidak suka tanam-tanaman." Alhasil di dalam semua itu tadi, dalam daripada surga tadi, daripada banyak daripada kenikmatan dan semuanya bersifat abadi, langgeng, ya. Dia tana'ama jami'u ahli jannah di musyahadati Rasulullah waliduhuri lahum. Dan juga di surga itu, ya, nikmat yang paling besar dalam melihat kepada Rasulullah SAW dan juga melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat yang mengungguli semua nikmat surga. Hanya dikatakan, dan juga ridhonya Allah. Wa jannatun waridwanu minallahi akbar. Dan ridho dari Allah itu jauh lebih besar daripada nikmat surga tersebut. Daripada nikmat surga tersebut. Maka dikatakan, "Ya ahlul jannah," dalam riwayat Bukhari, "Wahai penghuni surga, hal raditum, apa kalian ridho? Apa kalian sudah senang?" Dibilang, "Bagaimana kami tidak senang ya Allah? Engkau tempatkan kami di surga, Kau berikan nikmat kepada kami apa yang Kau tidak berikan kepada orang lain. Apa mau kalian saya berikan yang lebih dari ini semua?" Dibilang, "Apa ya Allah yang lebih dari semua ini?" Dibilang, "Saya ridho kepada kalian, saya senang kepada kalian. La askhatu alaikum ba'da hadza abad." Jadi saya tidak akan murka kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Ridho dari Allah itu jauh lebih besar daripada semua nikmat itu. Dan nikmat yang paling besar adalah memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa bagaimana. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu mukhalafatul hawa, berbeda dengan makhluknya. Dan itu nikmat memandang kepada Allah. Allah tetapkan di Al-Quran, "Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Ada wajah yang berseri-seri hari itu yang memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa bagaimana.
Allah a'lam. Wa ru'yatullah, nanti akan dibahas berikutnya al-khulud wa ru'yatullah. Di antara yang wajib kita imani adalah kekalnya ahli surga di surga, kekalnya penghuni neraka dan orang kafir di dalam neraka, dan juga ru'yatullah, memandangnya penghuni surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pembahasan berikutnya, memandang kepada Allah Ta'ala dan juga kekalnya penghuni surga di surga dan juga penghuni neraka yang kafir kekal di neraka. Waliyadzubillah. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tentang ini atau yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, iya. Iya memang betul ada riwayat wong bidara itu memang digunakan juga untuk memandikan mayat zaman dulu. Sebelum ada sabun, ada macam-macam, menggunakan untuk pohon bidara itu. Dan memang betul juga ada bisa digunakan untuk menolak sihir dan sebangsanya. Guna untuk mandi bagi orang yang terkena sihir dan sebagainya. Tapi ya dengan menurut niatnya. Semua tidak ada yang memberi madarat, tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah Ta'ala. Ya, niat mandi itu ada yang bacaan tertentu, di antaranya Al-Falaq, An-Nas, Qul dan macam-macam daripada ta'awud yang gunakan. Memang ya betul, pohon bidara itu memang juga bisa dimanfaatkan untuk sihir dan menolak gangguan daripada sihir dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Digunakan untuk mandi, jadi campuran untuk mandi. Ini, kan untuk biasa orang mandi jenazah dulu itu pakai pohon bidara. Sekarang sudah macam-macam, ada sabun, ada ini. Tapi masih ada yang nanam dan yang memakai itu, meskipun juga untuk jenazah. Walam. Ada lagi? Ada? Benar. Cukup. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, zidna ilman nafi'a. Rabbana zalamna anfusana faghfir lana warhamna la nakun minal khasirin wa hab lana azwajana wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab wa atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa warhamna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.